tampang perampok dan penculikan lansia tetangganya, korban masih belum ditemukan. Laporan seorang wanita pemilik kos di Palembang yang sempat hilang terungkap sebagai adanya dugaan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Korban diketahui bernama Christina, 80, pensiunan guru yang tinggal di Kecamatan Kemuning. Kasus ini berawal dari laporan orang hilang yang dibuat keluarga pada Jumat 16 Januari 2026 lalu. Di mana korban terakhir kali mengabari cucunya bahwa sedang mendaftar berobat di RS Bayangkara pada hari Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya korban, bahkan mobil yang dikendarai beserta handphone juga ikut hilang secara bersamaan. Kabar terbarunya, anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel telah mengamankan 2 orang pria J dan SW yang membantu tersangka utama, baik yang menjemput maupun yang hanya menerima uang dan barang hasil curian. Sedangkan tersangka utamanya YS telah diamankan di Polda Jatim dan sedang dalam penjemputan. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya membenarkan penangkapan tersebut. Adapun pelaku yang diamankan yakni J dan SW, keduanya memiliki peran berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan atas laporan polisi tersebut dan dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti, Jatanras Polda Sumsel mengamankan J di rumahnya di Jalan Pangeran Ain, Talang Kelapa, Banyuasin, ujar Nandang saat dikonfirmasi, Jumat, 23 Januari 2026. Selain J, polisi juga mengamankan SW yang kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Keduanya memiliki peran berbeda. SW menjemput tersangka utama dan membantu menjual mobil korban sedangkan J menerima handphone milik korban yang diserahkan YS. Dalam pengakuan J kepada penyidik, pada tanggal 14 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, YS datang ke rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil Mitsubishi Merajbang 1646 RI, milik korban hilang. Sekitar 30 menit kemudian, YS pamit dari rumah J dan memberikan handphone korban serta memerintahkan J untuk merestart ulang handphone tersebut. Selain itu, YS juga memberikan uang 4,2 juta rupiah kepada J yang diberikan secara bertahap. Saat ini Polda Sumsel tengah menjemput YS si pelaku utama yang diamankan saat berada di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Sudah koordinasi dengan Polres Tulung Agung untuk mengamankan pelaku dan saat ini pelaku YS saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Tulung Agung dan saat ini personel Jatanras Polda Sumsel sedang dalam perjalanan melakukan penjemputan, tutupnya. Untuk saat ini polisi juga masih mencari keberadaan tubuh korban. Dari penangkapan itu barang bukti yang diamankan, diantaranya rekaman CCTV, 1 unit handphone milik korban, payung milik korban, pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, kendaraan milik korban dan uang tunai 53 juta rupiah. YG, 59, terduga pelaku utama kasus pencurian disertai kekerasan terhadap Christina, 80, seorang wanita lansia pemilik kos di Palembang berhasil ditangkap, Jumat, 23 Januari 2026. Untuk mengelabui petugas, otak penculikan ini nekat berpindah-pindah lokasi. Namun pelarian pelaku berakhir dengan penangkapan oleh tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel di wilayah hukum Polres Tulungagung, Jawa Timur. Tim Jatanras Polda Sumsel saat ini tengah dalam perjalanan membawa pelaku ke Palembang, Sabtu, 24 Januari 2026. Sebelum penangkapan YG, 2 rekannya, yakni J dan SW, telah lebih dulu diamankan di Polda Sumsel dan sedang dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya, menyatakan bahwa pengejaran pelaku melibatkan koordinasi lintas provinsi dan dukungan Resmob Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelarian YG dimulai ketika tim Jatanras mengetahui keberadaannya di Jakarta. Mengetahui polisi mendekat, YG memindahkan lokasi ke Lampung bersama istri dan anaknya menggunakan 1 unit mobil Honda Mobilio. Strategi ini diduga untuk mengelabui petugas dan memperlambat pengejaran. Namun, saat aparat semakin dekat di Lampung, YG justru melarikan diri meninggalkan keluarganya. Aksi ini dilakukan untuk memutus jejak dan mempersulit tim kepolisian melacaknya. Meski begitu, penyelidikan lanjutan akhirnya mengungkap lokasi pelarian di Tulungagung, dan polisi langsung melakukan penangkapan. Tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel kini sedang membawa pelaku ke Mapolda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut, kata Nandang. Kasus pencurian disertai kekerasan ini bermula dari laporan keluarga korban pada Jumat, 16 Januari 2026, ketika Christina, 80 tahun, pensiunan guru dan pemilik kos, dilaporkan hilang. Bersamaan dengan hilangnya korban, mobil dan handphone milik korban juga raib. 2 tersangka awal, J dan SW, diamankan lebih dulu.
Ji menerima handphone korban dan menerima sejumlah uang dari pelaku utama, sementara SW membantu menjual mobil korban. Pelarian YG menambah kompleksitas kasus, hingga akhirnya berhasil digagalkan aparat. Kasus ini kini masih dalam pendalaman penyidik untuk memastikan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Jatanras Polda Sumsel berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku yang diduga melakukan pencurian terhadap seorang nenek bernama Christina, 80, yang kemarin dikabarkan menghilang. Pelaku utama diketahui merupakan tetangga korban sendiri. Ketika ditemui sripoku.com, keponakan korban, Yuli, 48, menuturkan, dirinya tinggal bersebelahan dengan rumah korban dan sangat mengenal korban. Korban dikenal sangat pendiam karena memang sudah tua. Jujur Pak, kami kaget pas mendengar Wak, korban Red, tidak pulang ke rumah. Wak tinggal di rumah, ungkapnya, Sabtu, 24 Januari 2026, sore. Lanjut Yuli, sebelum peristiwa itu terus, ada anak kos-kosan yang tinggal di rumah korban melihat seorang laki-laki membawa mobil korban keluar dari rumah. Dari sanalah, keluarga menduga korban terakhir kali bertemu dengan pelaku utama berinisial YS, 60. Saat itu anak kos itu membeberkan ciri-ciri pelaku yang membawa mobil korban. Mereka bilang pelaku berambut cepak dan kulit hitam manis. Kami saat itu langsung tahu pria itu adalah YS, bebernya. Di mana diketahui rumah pelaku utama YSG tak jauh dari rumah korban dan pelaku berprofesi sebagai tukang bengkel mobil. Keluarga curiga karena setelah korban dilaporkan hilang, pelaku YS tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya. Pelaku YSG itu tetangga kami, orang pendiam dan baik juga. Kami tidak menyangka dia tega berbuat seperti itu. Infonya pelaku YS itu ke Jakarta karena ada anaknya yang hendak menikah, bebernya kembali. Atas peristiwa itu, keluarga korban sangat tidak menyangka bahwa pelaku tega melakukan perbuatan itu. Dirinya berharap petugas kepolisian segera menemukan keberadaan korban walaupun dalam kondisi apapun. Setelah mengetahui petugas polisi berhasil menangkap pelaku YS, kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian. Kami juga berharap semoga petugas kepolisian segera menemukan keberadaan Wak kami dalam keadaan apapun, tutupnya.